Maka bahasa Melayu menjadi bahasa pilihan mereka untuk menerjemahkan bahasa Arab saat itu. Maka saya pikir 17 tahun setelah Hari Sumpah Pemuda itu, lahirlah kemerdekaan bangsa ini yang itu tidak lepas dari. Jadi dahulu anak-anak muda berkumpul di Jakarta, tepatnya di Jalan Benteng, menyatukan sebuah ide-ide besar tentang gagasan lahirnya sebuah bangsa. Setelah dari abad ke-15 sampai abad 18 terakhir, perjuangan melawan penjajahan sejak Portugis, kemudian VOC, Belanda, mereka menyerbu wilayah Indonesia, kemudian digelorakan jihad dalam bentuk fisik. Tetapi perlawanan itu kemudian seperti kandas ya, karena Belanda terus melangsungkan serangan luar biasa di negeri ini. Maka di abad ke-18 terakhir sampai di abad ke-19, gerakan-gerakan yang tadinya berupa gerakan jihad dalam bentuk fisik, maka dirubah arahnya oleh sekelompok orang-orang yang menginginkan bercita-cita untuk memerdekakan bangsa ini, melepaskan dari semua belenggu-belenggu penjajahan. Salah satunya adalah gerakan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu sebenarnya kan adalah Kongres Pemuda kedua, dilangsungkan beberapa hari, yang di situ berkumpul para pemuda yang mereka punya ide dan gagasan-gagasan besar untuk lahirnya sebuah bangsa dan sebuah negara. Maka di situ terkumpul sekian banyak organisasi dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Ada Jong Java, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon. Nah, yang menarik inilah Jong Islamited. Jadi dia betul-betul membawa ciri khas Islam. Artinya memang semua punya peran untuk memajukan bangsa ini. Tetapi anak-anak muda ini punya gagasan yang seperti unik ya, seperti punya ciri khas. Maka anak-anak muda yang mereka geloranya luar biasa besar, mereka punya cita-cita untuk memajukan sebuah bangsa dengan cara menyatukan semua visi dan misi. Sebab mereka tahu persis, mereka adalah para pemuda-pemuda yang sudah amat sangat gerah dengan perpecahan. Maka salah satu isi Sumpah Pemuda itu adalah bersatu di tanah air yang satu. Kemudian di yang paling akhir itu adalah berbahasa dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini menarik nih tentang bahasa. Bahasa kita, negeri kita kan punya 500 lebih bahasa, gitu ya. Tetapi mengapa kemudian harus disatukan? Bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu, yang sebenarnya bahasa Melayu ini adalah bahasa yang sudah cukup familiar saat itu digunakan, terutama pada saat penyebaran agama Islam yang awal-awal. Dari situlah kemudian para ulama Islam ketika mereka mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat, baik itu Jawa, Aceh, dan sekitarnya, mereka mau tidak mau harus menerjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Peran umat Islam sejak zaman penyebaran Islam di awal dan cikal bakal lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Generasi muda milenial hari ini mesti belajar pada generasi muda di masa itu, yang alam pikirannya melampaui bukan hanya 11-12 tahun, tapi melampaui ratusan tahun yang akan datang. Maka dengan itu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Hari Sumpah Pemuda ini. Saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 22 Oktober 1928 Masehi.